Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Bisono, 3 digit tim terakhir 023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang simulasi firewall dengan metode Network Address Translation atau NAT, khususnya pada chain SRC NAT menggunakan perangkat lunas GNS3. Materi ini merupakan bagian dari praktikum keamanan jaringan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai cara kerja NAT pada router mikrotik. Selain itu, kita juga akan melakukan simulasi konfigurasi jaringan guna melihat dampak dan alur kerja NAT chain SRC NAT secara nyata. Dan ini adalah contoh untuk topologi jaringannya. Kemudian kita ketik projectnya, yaitu firewall. Langkah pertama dalam percobaan adalah menyusun skema jaringan di GNS3 sesuai dengan gambar yang telah disediakan dalam modul. Masing-masing router diberi identitas menggunakan perintah sistem identity setname, dan selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP pada tiap interface-nya. Misalnya router RISP mendapat IP secara otomatis dari DHCP pada interface header 1 dan diberikan alamat IP statis pada header 2. Router RRouting menghubungkan dua jaringan, sedangkan routing RNAT akan menggunakan dua alamat IP publik yang berbeda untuk melakukan translasi sesuai dengan jenis trafik yang lewat. Setelah itu kita run, kita tunggu sampai semua tersambung. Kemudian kita setting identity-nya, yaitu di mikrotik SYS identity set name nama router. Kita buka mikrotik di tiap router, kemudian tulis scriptnya, yaitu SYS identity set nama terus nama router. Kemudian kita buka semua PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC public. Selanjutnya yaitu kita masuk ke Winbox. Pada PC public yaitu kita masuk ke router ISP. Untuk PC 1 yaitu kita masuk ke router routing. Untuk PC 2 yaitu kita masuk ke router NAT. Sebelumnya yaitu kita atur dulu di router routingnya, yaitu router bridge. Kemudian kita setting IP address routernya di setiap router.
Setelah konfigurasi pada router selesai, langkah berikutnya dalam mengatur alamat IP pada masing-masing PC. PC 1 akan berada pada jaringan 192.168.1.0/24 dan menggunakan router R-routing sebagai gateway. PC 2 berada di jaringan 192.168.2.0/24 dan menggunakan RNAT sebagai gateway-nya. Sementara itu, PC 3 berada pada jaringan publik ISP dengan alamat IP 172.20.20.18. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi NAT pada router RISP. Perintah yang digunakan yaitu add action masquerade change src NAT pada interface Ether 1. Konfigurasi ini memungkinkan router untuk membagikan koneksi internet kepada jaringan lokal. Selain itu, kita juga menambahkan router pada masing-masing router untuk memastikan bahwa paket data dapat sampai ke tujuan dengan benar, baik dari jaringan lokal menuju internet maupun sebaliknya. Dan jangan lupa untuk allow IP DNS-nya. Kemudian tambahkan double routing pada tiap-tiap router. Kemudian tambahkan NAT standar masquerade di routing NAT. Uji coba pertama dilakukan dengan melakukan ping dari masing-masing PC ke alamat
IP publik 8.8.8. Apabila konfigurasi benar, seluruh PC seharusnya mendapatkan balasan dari alamat tersebut. Kita juga dapat melakukan pengecekan pada connection tracking di router RISP untuk melihat alamat IP sumber dari masing-masing koneksi ICMP yang terjadi. Untuk bisa melihat trackingannya itu kita menggunakan ping 8.8.8.8 main T. Kemudian kita cek connection tracking ICMP di router RISP. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi NAT yang lebih spesifik pada router NAT. Pertama-tama yaitu NAT default yang sebelumnya telah dibuat harus dinonaktifkan atau dibekukan. Setelah itu kita membuat dua rule baru. Rule pertama yaitu mengatur agar trafik dengan protokol ICMP menggunakan alamat IP publik 172.20.20.11 sebagai alamat sumber. Sedangkan rule kedua mengatur bahwa trafik selain ICMP seperti HTTP atau HTTPS akan menggunakan alamat IP 172.20.20.10. Dengan cara ini kita dapat mengamati bagaimana jenis trafik yang berbeda dapat diterjemahkan menjadi IP yang berbeda pula ketika melewati router NAT. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping dari PC 2 ke 8.8.8 untuk menguji trafik ICMP serta membuka situs seperti microtik.com untuk menguji trafik HTTP melalui connection tracking di router NAT. Kita dapat melihat bagaimana koneksi tersebut diarahkan menggunakan dua IP publik yang berbeda sesuai dengan jenis protokolnya. Hasil dari simulasi ini yaitu dengan chain srcNAT kita bisa bikin aturan spesifik yang menentukan trafik mana yang keluar lewat IP tertentu. Misalnya kalau ada perangkat yang cuma ping pakai ICMP bisa kita arahkan keluar lewat satu IP, tapi kalau dia browsing atau akses internet pakai protokol selain ICMP bisa kita arahkan keluar lewat IP lain. Demikian penjelasan saya kali ini mengenai firewall NAT chain srcNAT menggunakan KNS3. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.